Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kuntilanak Narsi. Sebuah kisah lanjutan dari cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Radio Tua. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @lakonstory. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita yang berjudul Radio Tua, teman-teman bisa kunjungi langsung linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tolong. Mas, bangun. Dengerin. Di rumah Bu Lastri ada suara orang minta tolong. Teriakku sembari terus menggoyang-goyangkan tubuh suamiku yang saat itu masih tertidur lelap. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, suamiku yang sebelumnya terus memejamkan mata, malam itu seketika terbangun dan terlihat terkejut dengan suara yang memang sudah lebih dulu aku dengarkan tersebut. Ya Allah, ada apa ini? Ucap suamiku dengan seketika bangun dari tidurnya dan beranjak keluar dari kamar tidurku. Dan tidak hanya itu, aku pun malam itu juga mengikuti langkahnya dengan pikiran yang mulai kemana-mana. Karena dengan sangat jelas, waktu itu aku mendengar suara orang menjerit dengan sesekali berteriak meminta pertolongan. Bu Lastri, kenapa ini Pak? Ucapku dengan nada yang tergesa-gesa sembari terus melangkahkan kaki menuju ke rumah Bu Lastri yang aku pun tahu Bu Lastri adalah salah satu tetangga dekatku. Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian, aku dan suamiku pun sampai di depan rumah Bu Lastri. Dan tanpa lama lagi, kami pun seketika menggedor-gedor pintu utama rumahnya. Dok. Bu Lastri, buka Bu, ada apa? Teriak suamiku dengan terus menggedor-gedor pintu rumah Bu Lastri yang waktu itu masih dalam keadaan terkunci. Namun anehnya bukannya membukakan pintu untukku dan suamiku. Malam itu suara teriakan tersebut malah terdengar semakin lama sudah semakin kencang saja. Dan karena teriakanku yang tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku dan suamiku pun mendobrak pintu rumah Bu Lastri karena waktu itu kami sudah menganggap jika di dalam rumah tersebut sedang terjadi sesuatu yang mungkin saja berbahaya. Brak. Ketika pintu berhasil terbuka, malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Bu Lastri sedang menjerit kesakitan dengan tubuhnya yang terlihat tertindih almari baju, ditambah dengan anaknya Wulan. Yang malam itu juga terlihat sedang berdansa sendiri dengan diiringi suara lagu lama yang terdengar dari radio tua yang terletak tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dan tidak berhenti di situ saja. Keadaan rumah Bu Lastri malam itu benar-benar sangatlah berantakan dengan disertai aroma bunga melati yang tercium kuat tidak karuan. Mengetahui semua itu, aku dan suamiku pun seketika berlari ke arah Bu Lastri yang malam itu sepertinya sudah hampir tidak sadarkan diri. Di situ Bu Lastri pun segera ditolong oleh suamiku dengan aku yang juga seketika menyadarkan Wulan yang masih saja berdansa dengan matanya yang melirik sambil sesekali tertawa dengan sendirinya. Mbak Wulan, sadar Mbak. Ya Allah Mbak, sadar. Teriakku berkali-kali sembari sesekali menepuk pipinya agar dia segera sadar dari tingkah anehnya. Namun untungnya beberapa saat setelah itu, tiba-tiba aku melihat kedatangan Pak Jani yang aku tahu beliau adalah salah satu penduduk desaku ini yang rumahnya juga memang terletak tidak jauh dari rumah Bu Lastri. Mbak Yuli, ada apa ini? Teriak Pak Jani menghampiriku sambil terlihat kebingungan. Nggak tahu aku Pak. Tadi aku dengar suara orang minta tolong. Akhirnya aku lari ke sini, jawabku. Iya sama, dari rumah aku juga kedengeran kencang banget Mbak. Imbu Pak Jani sambil ikut menenangkan Wulan yang semakin lama sudah terlihat semakin menyeramkan. Matikan radionya, teriak Bu Lastri tiba-tiba dengan badannya yang masih terlihat kesakitan. Mendengar hal itu, suamiku pun terlihat seketika bergegas mematikan radio yang malam itu memang masih berbunyi dengan sangat nyaring. Dan anehnya, setelah radio itu berhenti berbunyi,
Malam itu Wulan tiba-tiba berteriak histeris dengan matanya yang menatap ke arahku dan menatap ke arah semua orang yang ada di dalam rumah itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Sesaat setelah itu, suhu di dalam rumah Bu Lastri benar-benar terasa sangat panas, ditambah dengan Wulan yang sebelumnya hanya melirik ke sana kemari. Malam itu seketika memberontak seperti sedang berusaha melepaskan diri. Namun karena saat itu Pak Jani yang terus memegang Wulan dengan sangat kuat, akhirnya Wulan pun dapat ditahan, meskipun Pak Jani benar-benar terlihat sangatlah kewalahan. "Gimana ini Pak Jani? Mbak Wulan semakin susah kita tahan. Tenaganya kuat banget," teriak suamiku yang juga ikut membantu memegangi tangan dan badan Wulan yang terus saja bergerak tidak karuan. Namun akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Bu Lastri terlihat berjalan dengan kesusahan menuju ke arah dapur, dan tidak lama setelah itu beliau kembali dengan membawa segelas air putih yang berisikan garam, yang akhirnya segelas air putih tersebut disiramkan ke arah wajah Wulan. "Pergi kau, ini bukan rumahmu," ucap Bu Lastri sambil terlihat melotot memandangi wajah Wulan. Dan anehnya setelah air tersebut berhasil disiramkan, Wulan yang sebelumnya terus memberontak malam itu perlahan mulai tenang dengan sendirinya. Hingga akhirnya sesaat setelah kejadian tersebut, Wulan pun tertidur, yang selanjutnya dia diletakkan di kamar tidurnya dan diiringi doa-doa yang tidak berhenti terucap dari mulut Bu Lastri. "Bu Lastri ini memang hebat ya Pak," bisikku kepada suamiku yang waktu itu terlihat masih kelelahan. "Iya, kita semua juga tahu kalau Bu Lastri memang punya kemampuan kayak gini. Tapi sejujurnya, baru kali ini aku melihat beliau kewalahan sampai seperti ini," jawab suamiku singkat. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Seminggu kemudian, "Waalaikumsalam," jawabku keras sembari langkahku yang bergegas ke arah pintu utama rumahku. "Walah Mbak Yuli, silakan masuk Mbak," ucapku mempersilahkan. Iya Bu, bagaimana keadaan Mbak Wulan Bu? Saya dengar dia lagi sakit," terang Mbak Yuli memulai obrolan. "Iya Mbak, semenjak dia pulang dari luar kota waktu itu, dia sempat bertingkah aneh beberapa kali dan akhirnya dia jatuh sakit," jawabku lesu. "Memang apa sih yang dieluhkan Bu?" sahut Mbak Yuli. "Tiap tengah malam dia selalu menangis, dan kalau dengar suara azan, dia menjerit seperti menahan kesakitan. Ya karena rumah ini gak begitu jauh dari masjid, jadi kalau waktu sholat tiba, pasti suara azannya kedengeran. Bahkan aku juga sempat ngobrol sama Pak RT, jika waktu sholat tiba, aku ingin suara azannya agar tidak terlalu kenceng sampai Wulan sembuh. Tapi sayangnya Wulan masih tetap saja kesakitan," terangku menjelaskan. "Kok gak dibawa ke rumah sakit Bu?" imbu Mbak Yuli. "Dia bukan sakit secara medis Mbak. Mungkin Mbak Yuli akan bingung dan tidak akan percaya jika aku ceritakan keadaan Wulan yang sebenarnya. Oh ya, malam itu Mbak Yuli juga sempat nolongin kami toh. Waktu Wulan kesurupan dan aku gak bisa bergerak karena ketindihan lemari baju," ucapku jelas. "Iya sih Bu, kuat banget ya Bu. Lemari sebesar itu dirobohkan begitu saja," jawab Mbak Yuli. "Iya Mbak, asal Mbak tahu, waktu ngerobohin lemari itu, dia hanya pakai satu tangan loh. Dan jika mau aku ceritakan, mungkin banyak sekali kejadian yang akan membuat Mbak Yuli keheranan," imbuku dengan badanku yang mulai kusandarkan di kursi ruang tamu rumahku. "Terus solusinya gimana Bu?" tanya Mbak Yuli kembali. "Ya sebenarnya ini masih aku usahakan Mbak. Mudah-mudahan ada hasilnya. Nanti rencananya aku juga mau panggil adikku yang ada di desa, biar beliau bisa bantu nyembuhin Wulan. Ya tapi semuanya bisa dilakukan jika harinya sudah tiba. Untuk sementara ini, aku masih cari tahu siapa sebenarnya yang mengganggu Wulan hingga sampai seperti ini," ucapku menjelaskan. Iya Bu," sahut Mbak Yuli sambil terlihat kebingungan dengan apa yang sudah aku jelaskan. Hingga akhirnya setelah beberapa lama Mbak Yuli menemaniku menjaga Wulan sambil mengobrol kesana kemari. Akhirnya Mbak Yuli pun berpamitan pulang ke rumahnya yang memang terletak tidak jauh dari rumahku. "Nanti kalau aku butuh bantuan, Mbak Yuli aku panggil gak apa-apa ya Mbak?" "Alah, iya Bu, tenang saja, saya pasti bantu sebisanya kok," jawab Mbak Yuli sopan. "Mbak, aku boleh minta tolong gak?" "Apa saja Bu, silahkan,"
Asal saya bisa bantu, pasti saya bantu, jawab Mbak Yuli sambil mulai berdiri dari tempat duduknya. Jika suatu saat ada apa-apa, tolong temui adik saya yang ada di kampung ya Mbak. Nama kampungnya Kampung Salak. Tepatnya ada di kota sebelah. Kalau sampai sana, langsung saja ke rumah kepala desanya. Bilang cari adiknya Bu Lastri. Terangku jelas. Iya Bu, tapi kenapa ibu kok sepertinya nyerah gitu? Sabar Bu, ibu harus kuat. Ibu Mbak Yuli dengan mulai perlahan keluar dari rumahku. Iya Mbak, takutnya nanti kalau ada apa-apa, kan aku gak tega ninggal Wulan di rumah sendiri. Jadi misalkan aku minta tolong Mbak Yuli, bisa ya? Nanti ongkosnya semua aku ganti deh. Baik Bu, tenang saja. Pasti saya bantu kok. Namanya juga hidup bertetangga. Jadi harus tolong menolong kan Bu. Ya sudah, aku pamit ya Bu. Mau selesain cucian dulu. Semoga Mbak Wulan cepat sembuh dari sakitnya, jawab Mbak Yuli sambil berpamitan pergi meninggalkan rumahku ini. Mbak Yuli memang tetangga baik hati, pikirku dalam hati sambil wajahku yang tetap tersenyum sembari melihat Mbak Yuli yang waktu itu melangkah pergi. Namun anehnya belum selesai aku memandang ke arah luar rumah. Waktu itu dengan mata kepalaku sendiri, di salah satu sudut teras rumahku, aku melihat ada sosok laki-laki tua yang terlihat duduk dan menatap ke arahku sambil tatapannya yang terlihat sayu. Sosok laki-laki tua tersebut terlihat duduk dengan tangannya yang sesekali menunjuk ke arahku dan ke arah samping rumahku, yang saat itu samping rumahku tidak lain dan tidak bukan, hanya ada pepohonan pisang milik salah satu warga yang tinggal di daerahku. Dan karena aku tahu jika sosok laki-laki tua tersebut bukanlah manusia, aku pun akhirnya hanya diam sambil terus menatap wajahnya sembari memberi tanda jika aku bisa melihatnya. Dan sesaat setelah itu, aku pun akhirnya masuk ke dalam rumahku sembari tersenyum ke arah sosok laki-laki tua tersebut dengan maksud ingin berpamitan secara sopan. Tapi anehnya bukannya pergi, sosok laki-laki tua tersebut malah terlihat duduk dengan kini pandangannya yang terus tertuju ke arah kebun yang memang terletak tepat di samping rumahku tersebut. Singkat cerita, karena aku tidak mau terlalu memikirkannya, akhirnya aku pun seketika menutup pintu rumahku dan mulai menguncinya dari dalam. Dan akhirnya hari-hariku pun berlalu begitu saja. Setiap harinya kini kujalani dengan merawat Wulan agar bisa sembuh dari sakitnya. Pengobatan medis secukupnya sudah aku berikan agar tubuh fisiknya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun keadaan non-medisnya hingga saat itu masih belum bisa aku temukan apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Mediumisasi, meditasi mandiri hingga pengetahuanku seputar hal gaib, semuanya sudah aku lakukan sebisanya. Namun sayangnya, hasilnya tetaplah sama. Sosok yang mengganggu Wulan adalah sosok yang terbilang cukup kuat dan sangat sulit untuk dimengerti. Jika sosok lain cukup dengan kita mengerti apa yang sebenarnya membuat dia mengganggu dan apa saja keinginannya, pasti dia akan pergi setelah kita menuruti semua permintaannya. Namun anehnya, berbeda dengan sosok jin yang mengganggu Wulan. Sosok jin ini hanya diam dan tidak mau menampakkan dirinya. Bahkan sudah beberapa kali aku coba memanggilnya agar aku tahu apa maksudnya sebenarnya. Namun lagi-lagi, sosok tersebut tidak mau menampakkan dirinya dan hanya diam sambil sesekali tertawa dan berdansa ketika mendengar suara dari radio tua yang dibawa Wulan dari luar kota tersebut bersuara. Dan tidak berhenti di situ saja. Sejujurnya aku juga sudah berkomunikasi dengan makhluk halus yang memang biasanya membantuku dalam hal seperti ini. Tapi anehnya aku sama sekali tidak berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai sosok yang mengganggu anak satu-satunya yang aku miliki kini. Semuanya nampak terlihat diam, seolah menandakan jika aku memang sedang berhadapan dengan setan yang berbeda jauh dari setan yang sebelumnya pernah aku temui. Benar sekali. Mungkin semuanya akan beranggapan jika keadaan yang dialami oleh Wulan berhubungan erat dengan radio tua yang dibawanya. Namun pada dasarnya konsep dari makhluk halus sendiri tidaklah seperti itu. Radio, boneka, lukisan dan sebagainya yang biasanya kita anggap benda tersebut berhantu, sebenarnya juga bisa dikatakan belum tentu. Benda-benda tersebut sebenarnya adalah benda biasa yang kebetulan digunakan sebagai wadah bagi makhluk halus untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi perlu kalian tahu, juga ada kemungkinan sebuah benda bisa dikatakan berhantu. Bisa saja semua itu terjadi karena benda tersebut
memang memiliki kenangan tersendiri bagi makhluk halus selama dirinya masih hidup. Contohnya semasa hidup ada anak yang tergila-gila dengan satu boneka. Kemudian setelah anak tersebut meninggal, boneka tersebut sering sekali terlihat bergerak-gerak sendiri atau bahkan berjalan-jalan sendiri. Hal itu memang benar adanya, karena energi sosok anak kecil tersebut akan menjadi lebih besar ketika bersama dengan bonekanya. Begitu juga seterusnya, dan berlaku juga bagi benda-benda lainnya. Mungkin itulah sedikit penjelasan kenapa waktu itu Bu Lastri memilih mendahulukan berpikir bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluk halus yang mengganggu Wulan, sebelum beliau berpikir jika radio tersebutlah yang memang berhubungan. Ya, sebelum kita menyimpulkan, kita lihat dulu keadaannya. Jika memang ada hubungannya dengan radio tua itu, kita harus tahu radio tua itu punya kenangan apa enggak dengan makhluk halus tersebut. Di situ Bu Lastri sepertinya juga kurang begitu paham, karena kita pun tahu radio tersebut dibawa oleh Wulan dari luar kota tanpa sepengetahuan Bu Lastri bagaimana asal usulnya. Oleh sebab itu, sebelum memikirkan radio, waktu itu Bu Lastri sepertinya hanya fokus bagaimana caranya mengajak makhluk halus tersebut berkomunikasi. Bahkan menurut saya, Bu Lastri sepertinya sudah melakukan pengusiran secara paksa, tapi sayangnya semuanya tidak ada hasilnya. Makhluk halus tersebut sepertinya memang benar-benar berbeda dari yang lainnya. Hingga akhirnya Tuhan pun menunjukkan jalannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya perlahan aku mulai mengerti dengan semua kejadian yang menimpa anakku ini. Waktu itu bisa dikatakan aku sudah mulai menyerah dengan semua keadaan yang ada. Anakku yang sebelumnya masih bisa berdansa dan menari, waktu itu perlahan sudah mulai jarang sekali bangun dan berdiri. Setiap waktu kini dia lalui hanya di atas ranjang dengan sesekali bernyanyi dan menangis tidak berhenti. Mengetahui hal itu, tentu saja perasaanku semakin terpukul, mengingat semua kemampuan dan bantuan juga sudah aku upayakan. Semua hasilnya tidak kunjung ada perubahan. Kini hari demi hari kulalui dengan hanya menatap anakku yang berbaring lesu. Dengan tentu saja, aku harus terus menyiapkan semua keperluannya dengan maksud agar kondisi fisiknya tetaplah baik-baik saja. Dan singkat cerita, setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya aku pun melihat sosok tersebut untuk pertama kalinya. Benar sekali, sosok tersebut pertama kali kulihat ada di salah satu ruangan rumahku dengan berjalan pelan membelakangiku dan menuju ke arah kamar anakku dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Bahkan hingga cerita ini ditulis pun, aku juga masih ingat jika sosok tersebut ternyata adalah sosok perempuan parubaya yang memiliki tubuh setinggi hampir 3 meter. Rambutnya memanjang hingga menyapu lantai, ditambah dengan bajunya yang berwarna kemerah-merahan, membuat saat-saat itu tentu saja tidak akan pernah bisa aku lupakan. Meskipun aku belum mengetahui pasti bagaimana bentuk wajahnya, malam itu selama 15 detik, aku akhirnya mengetahui dialah yang sepertinya selama ini mengganggu anakku hingga dia tidak bisa bangun dari tidurnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari mengejarnya sembari berteriak sekencang-kencangnya. Siapa kamu?" teriakku sembari berlari masuk ke dalam kamar anakku, segera mengejar sosok perempuan itu. Keesokan harinya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Lastri, istri dari almarhum Bapak Tomo, warga RT 02, RW 01. suara pengumuman kematian yang saat itu terdengar jelas berasal dari masjid yang berdiri tidak jauh dari rumahku. "Loh mas, masa sih Bu Lastri meninggal?" ucapku sambil bergegas keluar dari rumahku. Mendengar hal itu, suamiku yang sebelumnya bersiap-siap hendak berangkat kerja pun waktu itu seketika terlihat terkejut dengan mengikuti langkahku menuju ke arah rumah Bu Lastri sambil mendengar suara pengumuman kematian tersebut yang terus saja terdengar hingga beberapa kali. Dan sesampainya aku di rumah Bu Lastri, pagi itu aku pun seketika terkejut melihat pemandangan yang ada di depan mataku. Bagaimana tidak, Bu Lastri yang sebelumnya sempat mengobrol bersamaku, pagi itu benar-benar terlihat sudah berbaring kaku dengan jenazahnya yang juga terlihat baru saja akan diurusi. Di situ aku sudah melihat ada beberapa tetangga yang berkumpul
ditambah dengan Wulan yang juga terlihat duduk di salah satu sudut rumah dengan tatapannya yang terlihat kosong entah kenapa. Mengetahui hal itu, aku pun seketika masuk ke rumahnya dan membantu prosesi persiapan pemakaman Bu Lastri bersama para tetangga lainnya. Dan anehnya, kami para tetangga pun merasa keheranan dengan tingkah Wulan yang waktu itu benar-benar terlihat aneh. Bagaimana tidak? Pagi itu dengan sama sekali tidak bergerak. Wulan hanya duduk sambil memandang wajah Bu Lastri sambil sesekali terlihat tersenyum tipis menyeramkan. Mengetahui hal itu, kami para tetangga mencoba tidak menghiraukannya dengan terus fokus menyelesaikan persiapan pemakaman Bu Lastri saja. Mulai dari memandikannya, mengkafani, dan sebagainya, mengingat semasa hidupnya, Bu Lastri memang dikenal sebagai orang yang sangat baik dalam hidup bertetangga. Untuk itulah ketika beliau meninggal dunia, tidak heran jika masih belum genap 1 jam setelah pengumuman dikumandangkan. Pagi itu rumah Bu Lastri sudah dipenuhi oleh warga yang tinggal di sekitar rumahnya. "Mbak Yuli, sampean tahu apa enggak penyebab kematian Bu Lastri? Perasaan ada yang bilang kalau Mbak Yuli masih sempat ketemu Bu Lastri sebelum beliau meninggal," ucap salah satu tetanggaku mengagetkanku. "Loh, aku nggak ngerti ya Mbak. Beberapa waktu yang lalu aku memang masih sempat ngobrol dengan beliau, tapi beliau masih baik-baik saja kok," jawabku singkat. Sebentar. Lihat tuh si Wulan. Dia katanya sedang sakit keras, tapi kok sepertinya dia baik-baik saja. Duduk santai gak terlihat sedih sama sekali ditinggal ibunya. Imbu tetangga yang lainnya mengagetkanku sembari kami bersama-sama memandang ke arah Wulan yang waktu itu memang masih tetap duduk di tempatnya. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya kami semua warga pun menyelesaikan prosesi pemakaman Bu Lastri hingga akhirnya sekitar pukul 10:30 pagi. Prosesi pemakaman Bu Lastri pun benar-benar telah selesai dilakukan. Namun anehnya setelah semua proses pemakaman Bu Lastri telah selesai dilakukan, rumah Bu Lastri yang harusnya digunakan untuk mengaji hingga ke-7 hariannya, siang itu malah seketika terlihat tertutup dengan sangat rapat. Mengetahui semua itu, kami para warga sekitar pun benar-benar merasa keheranan dengan tingkah Wulan yang seolah-olah tidak memperdulikan kematian ibunya. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah hari itu, rumah Bu Lastri kini menjadi sangat sepi dengan tidak adanya sekalipun lampu penerangan yang terlihat menyala di siang ataupun di malam hari. Bahkan meskipun tertutup rapat, kami warga pun juga tahu jika di dalam rumah tersebut masih ada Wulan yang tinggal di rumahnya yang kini hanya dihuni seorang diri. Hingga akhirnya aku yang bisa dikatakan sebagai tetangga terdekat Bu Lastri kini hanya bisa mengintip ke arah rumahnya, sesekali sembari mendengar keanehan-keanehan yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah tepat sekitar 3 hari setelah kematian Bu Lastri. Aku yang biasanya selalu tertidur lelap ketika waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Malam itu tiba-tiba tidak bisa tidur karena dengan sangat jelas aku dan suamiku mendengar suara musik yang jika aku dengar lebih teliti lagi, suara musik tersebut seperti berasal dari sebuah radio yang terdengar sesekali tidak begitu jelas suaranya. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Karena seiring dengan suara tersebut terdengar, aku dan suamiku mencium aroma bunga melati yang juga tercium dengan sangat kuat. "Mas, kamu dengar suara ini gak?" ucapku kepada suamiku yang saat itu juga terlihat ikut mendengarkan. "Iya dek, sepertinya suaranya berasal dari radio. Ini lagu lama, lagu kesukaan almarhum nenekku," jawab suamiku sambil tangannya yang mulai membuka tirai yang ada di kamarku agar dia bisa melihat ke arah rumah Bu Lastri. Dan tidak hanya itu, belum selesai kami mengintip ke arah rumah Bu Lastri, malam itu aku juga mendengar suara Wulan yang sepertinya sedang tertawa-tawa seorang diri dengan kondisi lampu rumahnya yang tetap dalam keadaan mati. Mendengar hal itu, aku dan suamiku pun tetap memperhatikan dengan seluruh tubuh yang mulai bergetar ketakutan. "Ya Allah, sepertinya ada yang salah dengan Wulan. Kasihan dia. Bagaimana kalau kita bantu? Kamu ingat kan, almarhum Bu Lastri sudah sangat baik dengan keluarga kita," terang suamiku dengan seketika menutup tirai dan mengajakku pergi ke rumah Bu Lastri. Namun karena aku menganggap jika akan berbahaya jika malam itu kami melihat keadaan Wulan hanya berdua saja, akhirnya aku pun memutuskan untuk menahan suamiku agar niatnya bisa ditunda. "Mas, aku punya rencana. Percaya deh sama aku,"
Ucapku menenangkan suamiku. Maksudnya gimana? Jawab suamiku. Wulan itu sepertinya sedang diikuti oleh makhluk halus. Waktu itu, almarhum Bu Lastri sempat sedikit menceritakan tentang keadaan Wulan kepadaku. Yang bener, ngaco kamu dek. Gak mungkin lah, lagian dulu kan Bu Lastri orang sakti, masa gak disembuhin sendiri. Sepertinya setelah kita tolongin malam itu, Wulan sudah sembuh deh, saut suamiku. Panjang ceritanya mas, begini saja, besok pagi kamu jangan kerja dulu ya. Ayo antar aku mencari adik Bu Lastri yang ada di desa sebelah. Ini pesan Bu Lastri sebelum beliau meninggal. Jawabku jelas. Ya sudah, oke, terus kita kemana? Ibu suamiku dengan wajahnya yang terlihat kebingungan dengan apa yang sudah aku katakan. Sudah, besok antar aku pokoknya. Malam ini kita awasi saja bagaimana keadaan Wulan. Nanti kalau memang ada apa-apa, kita panggil warga saja. Kita masuk ramai-ramai, intinya jangan sendirian, terlalu berbahaya. Terangku sambil kembali membuka tirai dan mengawasi rumah Bu Lastri yang semakin lama benar-benar terlihat semakin menyeramkan. Hingga akhirnya sepanjang malam, aku dan suamiku pun tetap memandangi rumah Bu Lastri tersebut sembari mendengarkan suara lagu-lagu lama yang terdengar berbunyi nyaring. Dan tidak hanya itu, selama aku mengawasi rumah Bu Lastri tersebut, malam itu aku seolah-olah juga merasa diperhatikan oleh seseorang. Hal itu tentu saja bukanlah tanpa alasan. Karena setiap aku mulai mengantuk, ketika masih mengawasi, jendelaku tiba-tiba dilempari batu oleh seseorang yang aku pun tidak tahu di mana keberadaan orang tersebut. Bahkan tidak jarang pula aku juga mendengar adanya suara orang yang terdengar sedang memanggil namaku dan nama suamiku dengan sangat begitu jelas. Mengetahui semua itu, aku pun akhirnya tetap mengawasi semua kegiatan yang ada di rumah Bu Lastri. Tentu saja dengan keadaan lampu rumah Bu Lastri yang saat itu benar-benar tetap dalam kondisi mati. Dan hingga akhirnya suara radio tersebut perlahan sudah mulai tidak terdengar. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Di situ setelah aku memastikan jika semua sudah benar-benar aman, akhirnya aku dan suamiku pun memutuskan untuk beristirahat, mengingat keadaanku yang waktu itu juga sudah sangat kelelahan. Namun anehnya, masih belum lama aku tertidur lelap. Waktu itu tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki yang terdengar disertai dengan suara seretan yang juga terdengar dengan sangat jelas. Suara tersebut terdengar jelas seolah-olah sedang berjalan tidak jauh dari rumahku dan menuju ke arah rumah Bu Lastri. Plak, plak, plak. Mendengar hal itu, rasa kantukku terasa seketika menghilang dengan diiringi jantung yang juga berdetak dengan sangat kencang. Dan tidak hanya itu, setelah suamiku bangun dari tidurnya, karena sepertinya dia juga mendengarkan apa yang sedang aku dengarkan. Dengan sigap, suamiku langsung bergegas kembali ke arah jendela, sembari membuka tirai dan melihat dari mana sumber suaranya. Ketika tirai sudah dibuka, waktu itu suamiku tiba-tiba terlihat melongo dengan tidak sekalipun mengedipkan matanya. Tubuhnya terlihat gemetar, sembari tangannya yang melambai ke arahku, seraya memberi tanda jika waktu itu dia ingin aku melihat apa yang sedang dia lihat. Mengetahui lambaian tangan tersebut, aku pun bergegas mendekatinya dan ikut melihat ke arah luar rumah, yang waktu itu memang masih dalam keadaan gelap gulita. Dan ketika aku sudah melihat ke arah luar rumahku, dengan mata kepalaku sendiri, waktu itu aku dan suamiku melihat adanya sosok perempuan berambut panjang yang terlihat berjalan keluar dari rumah almarhum Bu Lastri. Dan tidak hanya itu, sosok perempuan tersebut terlihat menyeret sebuah karung yang sepertinya berisi sesuatu yang sangat berat. Hal itu terlihat dari bentuk karungnya yang memang terlihat besar dengan berisikan sesuatu yang aku pun tidak tahu apakah isi dari karung tersebut. Di situ sosok perempuan tersebut terlihat menyeret sejenak, lalu kembali ke arah dalam rumah almarhum Bu Lastri dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku, karena kurasa sosok perempuan tersebut tidak menyadari jika waktu itu aku dan suamiku sebenarnya sedang mengawasinya. Mengetahui hal itu, jantungku benar-benar berdetak dengan sangat kencang. Tubuhku bergetar hebat dengan nafasku yang juga seolah-olah tidak lagi bisa aku hembuskan. Aku yang sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya menahan tangis sambil seketika memeluk tubuh suamiku sambil merintih karena rasa takutku yang waktu itu sudah tidak bisa lagi kutahan. Mas, siapa itu mas? Masa itu Wulan sih mas?
rintiku sembari meremas baju suamiku. Tidak mungkin dia Wulan. Perempuan itu tinggi banget, Dek. Rambutnya juga sangat panjang. Perasaanku kok jadi tidak enak gini ya. Ya Allah, Allahu Akbar. Ucap suamiku pelan sembari tubuhnya yang juga terasa gemetar, tidak tertahan. Hingga akhirnya setelah melihat semua kengerian itu, suamiku pun memutuskan untuk kembali menutup tirai jendelaku, sembari memelukku hingga pagi menjelang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.